Ayat 18 saya baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi." Saya kira saudara kalau dia bukan Tuhan, kalau tidak menerima, nggak berani berkata demikian. Saya kira hanya Tuhan Yesus yang berani berkata demikian. Haleluya. Iya, nabi yang lain, orang yang lain tidak ada. Akulah jalan dan kebenaran. Kalau terus tambah ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, saudara luar biasa. Ya, kenapa saudara saya sampaikan ini? Karena saya rindu semua kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan jemaat orang Kristen betul-betul murid Tuhan Yesus. Amin. Iya, saudara. Ya, jadi untuk kita bisa menjadi saudara semua, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, saudara, dikatakan Tuhan dalam kitab Lukas 24 ayat 49, Lukas yang pertama, untuk kita bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, kita diperlengkapi dulu, diperlengkapi. Yuk, Lukas 24 ayat 9. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Iya, saya kira semua kita sudahlah ini. Kalaupun belum, mari supaya kita diperlengkapi, berdoa. Ya, mungkin juga dengan firman Tuhan dan diberi kuasa. Markus 16 ayat 17-20. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wah, senang nggak kita ini? Iya, karena diberi kuasa mengusir setan. Tapi jangan pula kita yang malah ke setan. Haleluya. Haleluya. Ya, udah pendeta tapi kadang-kadang malah ke setanan kita. Padahal kita diberi kuasa mengusir setan, malah setan kita undang. Nah, ini jangan sampai seperti itu, supaya kita menang. Amin. Amin. Kan kita lebih dari pemenang kalau beserta Tuhan, kalau kuasa Tuhan menyertai kita. Kalau setan beserta kita, wah, kita jadi KO. Haleluya. Ya. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Iya, wah, enak nggak jadi pemberita Injil ini? Ya, ini judulnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku, karena saudara, saya kira masih banyak juga yang masih perlu diinjili. Perlu jadikan murid Tuhan Yesus. Markus 7 ayat 5, ciri murid Tuhan Yesus kan itu. Jadi kalau masih terikat tradisi, masih diragukan murid Tuhan Yesus. Jangan-jangan ahli Taurat, orang Farisi. Di sini tidak ada orang Farisi dan ahli Taurat.
karena anggota PSTK BL ini sudah resmi lepas tradisi. Tepuk tangan yang setuju. Haleluya. Biar tambah semangat. Saya kira sebentar lagi nggak muat ini sampai pasar. Iya, Pak Naga pun koncoku datang juga kan. Ini semangat. Walaupun kita dibilang kaleng-kaleng nggak masalah. Yang penting bukan kaleng. Kita anak Tuhan, pemberita Injil. Tugas kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan asal banyak. Untuk apa rame-rame ke neraka? Haleluya. Iya, saudara. Saya yakin kita di tempat ini, kitalah yang adalah pewaris kerajaan surga. Karena ibadah tidak bersuma. Iya. Lanjut lagi. Ya, saudara tadi kan mereka akan megang ular dan sekalipun mereka minum racun, kalaupun sempat ada ngeracun jangan takut. Ya, tidak mempan. Kecuali kita lupa berdoa. Makanya harus berdoa baru makan. Saya juga pernah lupa. Begitu sudah makan, belum berdoa langsung sambil makan. Ya namanya manusia ya kan? Ya, jangan terus makan aja. Dalam waktu makan pun ya tunduk sedikit doa. Tuhan ampun sempat aku nggak berdoa. Iya, saya yakin kalau nggak berdoa minum kalau ada racunnya entah aji-aji bahaya. Haleluya. Saudara pernah satu kali ada restoran setiap orang Kristen gratis makan katanya. Datang ada 4-5 orang lah masuk ke restoran itu karena di depan setiap orang Kristen makan di restoran ini gratis. Wah, semangatlah walaupun gak punya duit karena gratis. Begitu didangi segala macam, saudara adalah sensitif atau yang memperhatikan, mereka pun makan dengan lahapnya. Setelah itu kenyang, siap-siap pulang, dan ketika pulang, saudara datang apa namanya? Apanya? Bilnya. Loh, katanya pere Pak. Ya memang pere orang Kristen. Kami orang Kristen, lihatlah KTP. Kalau orang Kristen itu makan berdoa dulu. Wah, terpaksa bayar. Mari, olah lupa tuh. Haleluya. Lebih bagus lupa babi panggang. Babi panggang olah lupa. Apalagi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya pun sudah ngaku juga kan. Kadang-kadang udah lapar, cakap-cakap, tahu tuh udah berhidang. Maka kadang-kadang saudara kami Tuhan ini ngomongin doa tuh lengah. Oh sudah doa masih. Nah, karena tak ada lagi itu ini. Ya, jadi saudara kalau kita pemberita Injil, ya saudara murid Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Walaupun minum racun, ada ular tadi pun tidak apa-apa, yaitu iblis. Dan dikatakan lagi saudara, meletakkan tangan orang sakit bisa sembuh. Sedap nggak ini? Haleluya. Nggak kita ngasih apa-apa, kita doakan sembuh orang. Orang pun pasti senang. Kalau ngasih obat kan masih karena obat. Tidak dikasih obat, didoakan sembuh, ataupun juga seperti Pastor Andi Simon, ya didoakan bahkan pukul dipijak lagi karena dikasih karunia atau dikarunia Tuhan tentang kesembuhan. Haleluya. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Kalau enggak sampai kita pakai embing pun saudara, kita doa kalau kuasa Tuhan enggak bekerja, ya tidak keluar setan dan tidak juga sembuh. Tapi saudara di sini alangkah senangnya kalau saya saudara katakanlah doakan orang belum sembuh, yang penting aku sembuh sehat dulu. Amin atau tidak? Amin. Ya, doakan orang sakit sembuh, kita sakit. Wah ini. Ya,
Ini suatu yang menjadi kesukaan kita, kan begitu ya. Haleluya. Diberi kuasa untuk menyembuhkan. Dan Tuhan Lagi dikatakan ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Iya, saudara. Ya, tadi ciri-ciri Tuhan Yesus yaitu ciri-ciri murid Tuhan Yesus tidak lagi melakukan adat istiadat. Amin. Ya, itu perlu kita tahu. Sekalipun dia doktor, profesor, entah apa, di depan 3, di belakang ada 10. Tapi kalau masih terikat tradisi, bisa dikatakan ahli Taurat. Ahli Taurat tidak masuk surga, itu masalahnya. Kalau masuk surga ya nggak masalah, karena kita semua tujuannya ke surga. Amin. Amin, Pak Tambah. Iya, Pak Tambah itu mikirkan firman, makanya putih rambut itu. Nggak mikirkan hepeng, enggak. Ada hepeng, puji Tuhan. Nggak ada hepeng, puji Tuhan. Iya, saudara. Ya, walaupun mungkin mungkin tetap puji Tuhan. Kalau kita puji Tuhan pasti sukacita. Ya, saudara. Ya, saudara, Setelah kita mengikut Tuhan Yesus, memberitakan Injil, apa sih upahnya? Coba kita baca dalam kitab Matius 19 ayat 7 27. ya. Yang pertama kita diperlengkapi, kedua ngikut Yesus ya ada upahnya. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Saya ulang. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, upah mengikut Yesus, upah memberitakan Injil, walaupun tanpa upah dikatakan Rasul Paulus di dunia, tapi upah besar di surga. Satu orang saja selamat, wah, nilainya besar, saudara. Karena nyawa itu, saudaraku, nilainya berapa, Pak? Seisi dunia ini. Nah, makanya saudaraku, kalau datang ke gereja, datang 2, 1 pun sebulan entah sekali atau seminggu sekali aja pun udah puji Tuhan. Sakit berharganya. Coba setiap minggu ke tempat Bapak dan digiting setiap minggu 10 orang. Sebulan. Lasiat. Akhirnya Pak Gadi pun rasanya udah murahan gitu. Menganggap jiwa-jiwa itu murah, betul nggak? Iya. Tapi kalau payah datang satu jam sukacita kita. Amin. Amin atau tidak? Amin. Iya, saudara. Ya, saya asal datang, senang puji Tuhan. Tapi kalau datang dia 1 minggu 10, iya. Sana repot, sakit, sana sakit, iya. Haleluya. Kadang-kadang kita kan berpikir begitu. Kenapa sih payah kali? Karena jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Iya, saudara. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam Di tahta mulianya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta itu menghakimi 12 suku. dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya,
anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, ini saya rasa sudah kami kayak terima juga lah ini. Kalau saja hanya pedagang kami sepeda motor paling langka. Tapi setelah pemberita Injil banyak kali famili termasuk Pak Surbakti ini juga. Haleluya. Kalau saya lihat tadi cuma hanya pedagang, sampai di mana? Haleluya. Iya, sampai ke Maroke, sampai ke sana, sampai ke sini. Wah, ya sampai semua negara siapa ya ini begitu. 100 kali lipat saudara. Tadi meninggalkan bapak, ibu, saudara, tapi kata Tuhan 100 kali hidup yang kekal. Kalau kumpul harta banyak-banyak, mati tading karina. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi. Nah, mari yang kita dahulu ini jangan ketinggalan memberitakan Injil, ataupun saudara menjadikan semua bangsa muridku. Saudara, ya, jadi kita ini, saudara, katakanlah dulu, ya, bangsa Israel itu di tanah Mesir kan udah umat pilihan Tuhan, ya, termasuk kan sudah dipilih Tuhan selama 430 tahun atau berapa itu, ya, tidak ada nabinya, matinya si Yusuf, ya, karena diperbudak oleh Firaun. Orang Mesir, ya, merongronglah mereka, berseru memanggil, dan Tuhan pun turun tangan, dipilihlah siapa? Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan. Nah, sekarang ada banyak orang Kristen Indonesia, bagaimana? Diperbudak apa kita orang Kristen sekarang? Tradisi berhala. Inilah tugas kita PSTKBL ini. Amin. Ya, saudara, menginjil loh. Kalau namanya dia belum kenal Tuhan Yesus, belum jadi orang Kristen, ya kita beritakan Yesus juru selamat, mengampuni dosa, ya, menyelamatkan. Yesus adalah Tuhan, segala macamnya itu kita sampaikan. Kalau saudara kita yang saudara beritakan Injil, oh, wah, orang Kristen, udah Kristen loh, Markus 7 sampaikan. Amin. Kalau saudara yang kita sampaikan itu Eporus lebih tinggi kedudukannya dari kita boleh bertanya kepada Eporus itu, Pak Eporus, ini ayat Markus 7 sampai 8-9 ini kayak mana sih artinya ini? Nanti dia yang membaca dan ini, oh, rupanya dia pun selama ini bisa nggak tersirat, walaupun sudah 10 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan kita bertanya, kita kan memang sudah tahu, tapi bertanya, kalau diajari dia tahu ini kau ajari aku Eporus. Bisa begitu dia. Haleluya. Kan nggak apa-apa, biar jelas apa yang dimaksud, apa artinya, yaitu Markus 7 itu. Ya, Markus 7 ayat 5-nya. Haleluya. Amin. Saya kira ini perlu. Dan saudara, ya, seminar kami di semalam tempat Selambo, luar biasa sekarang penyambutannya firman seminaran kita ini. Dulu waktu 20 tahun, 15 tahun yang lalu serat kali. Tapi sekarang di Tanah Karo pun sudah luar biasa.
hampir 90, 95, 85. Dulu 30 mentaya. Baru lihat sampai sini, apalagi dikeluarkan makalah. Dilihatnya ulang dia pelan-pelan. Belum mulai pun lagi seminar. Saya ambil pelajaran. Oh, kalau begitu besok tidak usah bagi dulu makalah ini. Biarlah saya sampaikan sekitar 15-20 menit baru dibagi. Haleluya. Iya, belajar terus, saudara. Dan ini lagi dikasih Tuhan hikmat ini kurasa. Ada cangkir kita ini. Nanti yang belum dapat dikasih satu-satu gratis. Buka dong. Nanti satu. Kalau nanti saudara yang rindu memberitakan Injil kadang-kadang nggak berani, kasih aja hadiah dia satu cangkir. Oh, haleluya. Nah, ini kalau satu 20.000 modal, lain ongkos, lain itu. Tapi nanti kalau beli satu 20, kalau beli 3 50. Haleluya. Satu gratis yang belum, yang sudah jangan lagi. Haleluya. Ya, saudara kan enggak timbang payah kita ngerjakan Injil, kasih gelas ini dia pasti senang. Sambil minum kopi bacanya Markus 7. Penginjilan. Amin. Ya, mungkin nanti Pak Siditongan beli bukan lagi 50 tapi entah 200 jadi berapa itu? 12 ya. Asal datang yang rasanya family entah apa payah kasih senang kali dia. Minum kopi bacanya Markus 7. Sudah penginjilan. Amin. Mereka dapat bisa minum kopi bersama, ada ayatnya. Haleluya. Ya, minum pang ada gambar aja di situ. Haleluya. Ayo nanti saudara ada di bawah dan nanti juga di Mejuah-juah akan buat itu, dan hari Rabu juga nanti pesta berkatan nikah di sana, tapi tidak digratisi. 120, 35. Disubsidi 10.000 kan nggak masalah bagi kami. Kalau subsidi semua, saudara begini gratis, bisa saja kurang berharga. Tapi kalau dia pun ada uangnya di situ kan dia tambah sayang dia. Dan bisa lebih banyak lagi orang yang bisa memilikinya. Itu kalau beli saya kira minimal 40.000-nya satu. Ini karena sekali tempat 500, 300 paling sedikit saudara baru bisa seperti itu. Nah, saya kira ini juga kan bagus untuk penginjilan ya. Iya kan? Payah ngomong-ngomong gini-gini sedang kasih, senang kali dia dikasih cangkir gini. Rupanya ada firman yang lebih memberkati. Haleluya. Iya. Sampai mana tadi? Iya. Ya, mari kita semua maju. Amin. Jangan ada yang menjadi terakhir. Maju. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dengan peperangan. Ku menang segala setan. Haleluya.